pagi, siang, sore, semua teman-teman, tergantung kalian mendengarkan podcast ini kapan ya. Kembali lagi di Monthly Economic Podcast. Sebelumnya izinkan kami untuk melepas masker terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Nurvala Oktaviani dari BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemulihan ekonomi di sektor pariwisata di tengah pandemi. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Ormawa Himpunan Akuntansi Universitas Pekalongan 2021-2022 dan dia juga merupakan seorang Mbak Duta Wisata Kabupaten Batang tahun 2021. Langsung saja ini Mbak Atin. Halo Mbak Atin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Mbak. Sebelumnya terima kasih atas kedatangan Mbak Atin. Sebelum kita mengobrol lebih lanjut, izinkan saya untuk membacakan CV dari Mbak Atin. Ya, nama Prihatini atau biasa dipanggil Atin. Kelahiran Batang 18 Maret 2021, agama Islam, gender perempuan, dan alamat Desa Kambangan RT 6 RW 4 Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Kontak email atin1803@gmail.com. Instagram @AATTI_18. Facebook Atin. Moto hidup, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Al-Isra ayat 4. Organisasi, dia seorang ketua IPPNU Ranting Desa Kambangan 2014. Dia seorang wakil ketua OSIS SMP Negeri 2 Blado periode 2013 sampai 2014. Dia juga seorang ketua OSIS SMP Negeri 2 Blado 2014 sampai 2015. Dan masih banyak organisasi yang diikutinya. Selanjutnya ada prestasi. Mbak Atin ini juara 1 lomba memasak tingkat SD sekecamatan Blado. Terus dia juga juara umum 2 lomba perkemahan Jambore Ranting tingkat Kecamatan Batang 2015. Dia juara 2 karaoke HUT SMA Negeri 1 Bandar 2015. Dia peserta putri terbaik LKMMTD Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan tahun 2020. Dan dia juga merupakan seorang juara Harapan 2 Mbak Duta Wisata Kabupaten Batang 2021. Selanjutnya ada education. 1, dia berasal dari TK RA Masyitoh Kambangan 2006 sampai 2007. SD Negeri Kambangan 03 2007 sampai 2013. Di SMP Negeri 2 Blado 2013 sampai 2016. SMA Negeri 1 Bandar 2016 sampai 2019. Dan saat ini Mbak Atin belajar di Universitas Pekalongan 2020. Skill dia communication, teamwork, management, dan creativity. Oke, kita langsung saja Mbak Atin, kita sharing-sharing ya. Oke. Mbak Atin ini kan seorang Duta Wisata Kabupaten Batang 2021. Kalau boleh tahu, apa sih itu Duta Wisata itu Mbak? Kegiatan apa aja yang biasanya dilakukan oleh seorang Duta Wisata? Oke, baik. Berbicara tentang Duta Wisata, kita semua tahu ini nggak asing banget ya Duta Wisata. Iya. Mungkin sebuah daerah pun juga ada ya Duta Wisata. Betul banget. Duta Wisata itu adalah seseorang yang dipilih ya atau ditunjuk, atau mungkin bisa dalam artian duta itu kan perwakilan ya. Iya. Perwakilan. Jadi kalau misalkan kita gabungin Duta Wisata itu perwakilan dari pemerintah ya, yang ditunjuk oleh pemerintah guna untuk mempromosikan dan juga memperkenalkan potensi
pariwisata yang ada di daerahnya guna untuk memberikan perhatian kepada para wisatawan. Iya. Oke Mbak, selanjutnya motivasi Mbak Atin mengikuti ajang Duta Wisata ini itu apa ya? Dan bagaimana perjalanan Mbak Atin hingga memperoleh prestasi sebagai juara harapan 2 Mbak Duta Wisata Kabupaten Batang? Bisa kalau ditanya motivasi itu juga bingung ya, dari kemarin motivasi aku apa gitu, waktu seleksi juga aku bingung nih mau jawab apa nih motivasi aku. Tapi yang jelas motivasi aku tuh yang pertama kayak aku tuh pengen berdedikasi sama daerah aku tuh dalam apa sih, lewat apa sih gitu kan. Kayak waktu itu kayak aku tuh ingin memberikan sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat bagi diri aku sendiri dan tentunya juga daerahku gitu. Dengan cara apa? Akhirnya aku milih yaudah aku ikut Duta Wisata ya, itu buat belajar dan juga mengabdi sama daerahku sendiri melalui itu. Dan kemudian juga pengen nyari pengalaman dan juga soft skill aku sih. Karena kan di sini kayak hal yang baru sih buat aku ya. Hal yang baru. Sebenarnya aku ikut Duta Wisata itu dulu udah pernah ikut waktu SMA. Itu kelas 10 ya. Tapi waktu itu kan umur aku masih di bawah persyaratan ya. Biasanya kan Duta Wisata itu persyaratannya dari umur 17 tahun sampai 25 tahun maksimal. Dulu aku tuh gak tahu tuh, pertama kali aku masih siswa baru nih, baru masuk langsung itu sama modal karena mungkin aku tinggi kali ya. Akhirnya kamu ikut Duta Wisata ya? Aku langsung bilang, Bu, Duta Wisata itu apa ya? Gitu kan sama guru aku. Terus akhirnya udah kamu cari tahu coba deh, kamu cari tahu. Akhirnya aku cari tahu, gitu aku tanya-tanya kak kelas aku, apa sih mas Duta Wisata itu? Duta Wisata itu ini rutin orang-orang yang, maksudnya katanya kamu bisa memperkenalkan wisata kamu, gini. Akhirnya akhirnya aku cuma modal nekat aja itu waktu itu. Sampai sana bingung, aku persiapan tuh gak ada, emang bener gak ada waktu itu, waktu SMA gitu kan. Cuma model udah nekat aja deh, mau nyari pengalaman gitu. Akhirnya beberapa tahun kemudian, berarti aku lulus SMA kan waktu itu 2019 pernah diajak sama temen aku. Akhirnya Cin yuk ikut Duta Wisata daripada ngapain kamu nggak ngapain gitu kan. Tapi enggak dulu deh, aku belum ada persiapan nih kayaknya gitu. Akhirnya aku baru berani ikut lagi kemarin tahun 2021. Awalnya aku juga ditawarin juga nih sama temen aku, ini udah pendaftaran Duta Wisata karena kan vakum selama berarti kan 1 tahun ya karena efek pandemi kan. 2020 nggak ada pemilihan, akhirnya baru ada 2021. Akhirnya oke deh aku ikut daftar gitu. Daftar aja tes berkas, kemudian ada wawancara juga, ada tes tertulis juga. Nah ini yang waktu aku tes tertulis sama tes wawancara pada saat itu, aku tuh orangnya kan gampang insecure ya, kayak gampang banget minder kalau sesuatu lihat kayak kok mbak itu kayak gini, kok aku kayak gini sih gitu waktu itu. Terus aku kayak lihat peserta yang lainnya tuh masya Allah antusias banget mereka, kayak dari persiapannya itu udah mateng banget, dari segi looknya aja udah bikin aku insecure waktu itu kan. Akhirnya aku kayak sebenarnya mandi baik ya. Akhirnya waktu itu berani dengan persiapan yang udah aku mempersiapkan ya, otomatis kan belajar ya, akhirnya dan belajar materi dan sebagainya gitu. Karena kan kita juga perlu tuh belajar tentang pariwisata apa aja gitu. Tidak hanya pariwisata yang ada di daerah sendiri sih, cakupnya udah di Indonesia juga waktu itu soal-soalnya. Kemudian tes wawancara juga ya, wawancara itu bukan hanya orang Batang tapi juga dari daerah pun ada gitu. Akhirnya pas pulang ini beneran kan waktu itu angin kenceng banget kan di jalan. Terus aku tuh di jalan tiba-tiba kejatuhan ranting pohon. Ya ampun. Iya gitu. Aku langsung mikir gini, siapa berarti paling ya ini tandanya aku tak lolos gitu. Udah pede banget tuh waktu itu pulang. Terus beberapa minggu kemudian aku pengumuman lolos apa enggaknya. Awalnya aku dikasih tahu sama saudaraku, udah pengumuman belum? Akhirnya aku buka Instagram. Kok aku buka 3 kali gitu belum ada muncul aku di situ. Aku langsung ya udah pasrah gitu. Akhirnya kalau emang yang terbaik ya bakal dikasih loh. Pas aku buka Instagram yang keempat kayaknya kalau ketiga nama aku muncul di situ. Gila aja ini orang speechless ya. Ini beneran nih waktu itu kan. Akhirnya aku cerita sama kakak aku, mbak kok sini ya akhirnya bener gini. Besoknya hari itu kan pengumuman hari Jumat. Hari Minggunya udah mulai technical meeting buat peserta khusus finalis.
Jadi kayak aku masuk finalis aja udah senang banget karena angkatan aku tuh termasuk angkatan yang pesertanya lumayan banyak ya, kurang lebih 130 orang. Wow. Yang lolos cuma 20 orang. Wow, hebat. 20 orang tuh cewek cowok. Jadi kalau cewek cuma 10 orang. Jadi aku kayak masuk finalis aja udah seneng banget gitu, udah seneng. Akhirnya ya dengan segala apa ya, niat ya yang pasti kerja keras, kemudian tanggung jawab juga di situ. Akhirnya dengan doa juga ya orang tua, akhirnya aku dapat masuk 5 besar. Itu pun juga udah yang sangat syukur. Itu perjalanan buat aku yang nggak biasa banget karena angkatan aku tuh pemilihan duta besar paling lama 4 bulan sendiri. Wow. Kalau dari tahun-tahun kemarin kan cuma 1 bulan, 2 bulan lama-lamanya karena adanya pandemi COVID kan. Kemudian ada di situ ada teman-teman, ada beberapa teman yang terkena COVID-19 gitu. Akhirnya kan mau nggak mau kita ditunda kan, harusnya kegiatannya harus melalui media sosial, kita manfaatkan itu. Dan akhirnya baru jadi pendaftaran tuh kira-kira bulan Juli itu udah mulai karantina, tapi akhirnya karena ada pandemi COVID dan sebagainya, akhirnya grand finalnya baru diselenggarakan bulan September awal. Berarti diundur-undur ya? Iya, karena ya itu ada aja kendalanya. Oke, kalau yang saya tahu itu Mbak Atin kan seorang duta wisata itu bertugas memperkenalkan potensi pariwisata sekitar kan. Lah itu tujuan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal maupun asing, itu bagaimana ya Mbak Atin, menurut Mbak Atin? Oke. Zaman sekarang ya, sekarang kita bisa manfaatkan dengan adanya media sosial. Siapa sih yang nggak main media sosial? Iya, sekarang ya. Dari bapak-bapak pun, ibu, bapak, orang tua dia sekarang juga udah main media sosial ya. Bapak mungkin mereka sanggupannya cuma berFacebook gitu kan. Ya, betul. Kalau kita kan salahnya anak Instagramer banget ya. Terus dari situ kita memanfaatkan media sosial. Kemudian juga media komunikasi juga itu pembantu juga kan. Kayak kita bikin konten-konten, video vlog ya yang berkaitan dengan wisata-wisata. Kemudian nanti kan kita bisa upload nih di YouTube gitu kan, kita bisa manfaatkan YouTube juga karena di Mas Babatang pun juga punya akun YouTube sendiri gitu kan. Kita manfaatkan media sosial dengan baik. Kemudian nggak hanya itu saja, kita juga perlu bantuan dari teman-teman juga untuk membantu mempromosikan ya, karena kan duta wisata itu kan hanya seorang pelopor gitu, kita juga butuh peran masyarakat untuk membantu mempromosikan wisatanya juga gitu. Lalu apakah ada pariwisata yang keberadaannya masih tersembunyi nih Mbak Atin, yang jarang dieksplor, berarti wisatawan itu kurang tahu? Iya. Sebenarnya kalau kita bicara wisata khususnya di Kabupaten Batang tuh banyak banget ya, karena kan Batang itu kan dari pantainya dia punya gitu ya, bahkan sampai ke pegunungan pun dia punya. Kalau wisata yang belum tereksplor Batang itu ya rata-rata kebanyakan udah tereksplor sih ya, udah banyak sekali wisata Batang yang tereksplor dengan baik. Itu bekerja dengan bantuan teman-teman media gitu, dalam artian kayak teman-teman yang biasa eksplor gitu kan, kita kan juga sangat membantu promosikan, bukan hanya di wisata aja gitu. Terus gini, kalau bicara tentang wisata yang belum tereksplor tuh ada air terjun di daerah aku sendiri nih. Ada namanya air terjun air terjun Lojahan. Itu air terjunnya emang bagus banget ya, tinggi banget. Tapi emang dari akses ke situnya kan agak susah karena itu tempatnya tuh di tengah-tengah hutan. Kalau jalan kaki pun kurang lebih 2 jam. Ya, jadi tapi udah ada beberapa para pengunjung yang udah kesana gitu. Cuma ya itu keterbatasan akses kesananya karena ya kita nggak gimana, karena di daerah pegunungan ya tahu sendiri ya medannya gimana, banyak bukit-bukit yang lumayan lah gitu. Tapi ya udah banyak orang tahu sih tentang Kali Lojahan sendiri, khususnya orang-orang yang ada di sekitar. Berarti akses jalannya yang terus sistem pengolahan sendiri untuk pariwisata yang ada di Kabupaten Batang, menurut Mbak Atin itu sudah baik apa bagaimana, kurang gitu?
Untuk pengelola ya, pengelola Iya, itu pengelola. di Kabupaten Batang rata-rata sudah memenuhi 4A. 4A itu adalah yang pertama itu ada attraction itu berkaitan dengan apa sih yang bisa kita lihat dan apa yang bisa kita lakukan ketika kita berwisata. Iya. Kemudian ada accessibility. Accessibility itu ada akses. Kita caranya gimana sih, penunjuk arahnya, jalannya bagaimana. Kemudian ada amenity itu tentang fasilitas ya, fasilitasnya ada tempat parkirnya enggak, ada musolanya enggak, ada kantinnya enggak. Kemudian ya yang berkait kalau kita berkunjung itu kan tempat parkir, apalagi misalkan bantu tempat apa ya, kayak jalan miring itu buat orang tua kan biasanya gitu. Kemudian tentang ancillary itu pengelolanya itu wisata yang ada di Kabupaten Batang sudah memenuhi 4A itu sih. Dan kemudian selain itu karena kita di dalam masa pandemi ini ya, kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi wisatawan tuh nggak takut ketika mereka berwisata di masa pandemi seperti ini. Berarti sudah dibilang baik gitu ya? Oh baik, ya baik banget karena dari segi pengelolanya, dari segi infrastrukturnya dan sebagainya sudah cukup baik. Iya. Oke. Terus kan ini kan masih pandemi COVID ya, Mbak? Iya. Pada akhir ini terbilang sudah cukup membaik meskipun di daerah Batang sendiri masih menerapkan PPKM level 2. Iya. Terus pada saat kondisi seperti ini apakah pariwisata sudah ada yang mulai buka? Terus itu biasanya peraturannya apa aja, Mbak, kalau mau mengunjungi? Fasilitas ya, fasilitasnya ada tempat parkirnya enggak, ada musolanya enggak, ada kantinnya enggak, kemudian ya yang berkait kalau kita berkunjung itu kan tempat parkir, apalagi misalkan batu tempat apa ya, kayak jalan miring itu buat orang tua kan biasanya gitu. Kemudian tentang ancillary itu pengelolanya itu wisata yang ada di Kabupaten Batang sudah memenuhi 4A itu sih. Dan kemudian selain itu karena kita di dalam masa pandemi ini ya, kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi wisatawan tuh nggak takut ketika mereka berwisata di masa pandemi seperti ini. Berarti sudah dibilang baik gitu ya? Oh baik, ya baik banget karena dari segi pengelolanya, dari segi infrastrukturnya dan sebagainya sudah cukup baik. Iya. Oke. Terus kan ini kan masih pandemi COVID ya, Mbak? Iya. Pada akhir ini terbilang sudah cukup membaik meskipun di daerah Batang sendiri masih menerapkan PPKM level 2. Iya. Terus pada saat kondisi seperti ini apakah pariwisata sudah ada yang mulai buka? Terus itu biasanya peraturannya apa aja, Mbak, kalau mau mengunjungi? Oke. Dari sekarang dari beberapa pariwisata yang ada di Batang rata-rata semuanya udah dibuka sih ya, udah dibuka dari garis pantai, dari Batang daerah pesisir pantai kemudian sampai ke pegunungan pun rata-rata semua pariwisata sudah dibuka. Setelah itu adanya darurat PPKM Batang maksud aku Jawa Bali itu, setelah itu kan akhirnya kemudian karena kita situasinya udah mulai membaik ya, akhirnya kita memperlakukan buka lagi dengan yang pasti tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan kemudian ada CHSE-nya juga, ada cleaning, kemudian healthy, safety, and environment gitu. Sudah menerapkan itu dan yang pasti kita tetap kalau berwisata itu harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara apa, menjaga jarak, memakai masker gitu dan selalu memakai hand sanitizer gitu. Itu sih yang itu udah bisa berjalan dengan baik gitu. Berarti baru-baru ini ya, Mbak, dibukanya kemarin? Sudah lama sih sebenarnya, cuma mungkin lebih rame-ramenya udah belum lama ini, tapi buka udah lumayan lah ya, 3 bulan yang lalu mungkin. Pariwisata kan merupakan salah satu sektor yang berdampak di era pandemi COVID. Selama pandemi COVID ini untuk pariwisata daerah Kabupaten Batang kira-kira mengalami penurunan berapa persen ya, Mbak? Kalau mengalami penurunan berapa persen aku belum menemukan informasi ini sih, Mbak, karena aku kemarin juga baca-baca beberapa artikel
tidak ada yang menjelaskan berapa persennya, maksudnya pastinya signifikannya itu berapa. Cuma memang yang pasti nih adanya pandemi COVID-19 pasti ya nggak pasti menurun lah ya, dampaknya itu emang ngena banget ya, karena gini, awal tahun 2020 Januari itu kan ditargetkan Batam itu 1,6 juta wisatawan, tapi ternyata realisasinya hanya 700 orang wisatawan maksudnya. Jadi kita bisa melihat di situ kan berarti turun banget ya targetnya, dan juga sampai akhir tahun juga maksudnya masih cukup mengalami penurunan. Cuma kabar baiknya memang ada beberapa wisata di Kabupaten Batang pada masa pandemi yang mendongkrak wisata Batang. Ada wisata baru ya, contohnya kayak kelas kopi, kemudian kopi shop yang berada di sepanjang jalan dari Pantai Sigandu sampai ujung Negoro. Itu emang benar-benar sangat membantu wisata potensi wisata yang ada di Kabupaten Batang. Jadi kita tertolong dari situ. Akhirnya masyarakat juga mengenal, walaupun di masa pandemi seperti ini Batang juga wisatanya tetap bisa gemilang gitu. Karena kan emang wisata itu kan ada itu karena adanya pandemi. Kemudian ada itu jalan penghubung antara Bawang Dieng itu yang masih viral banget kan itu, karena emang view-nya bagus banget. Cuma emang jalan akses ke sananya karena daerah pegunungan ya, jadi naik mikul-mikul dan lain sebagainya. Cuma kalau udah sampai sana luar biasa, itu sempat jadi primadona sih di pandemi, sempat tenar juga cuma waktu itu sempat ditutup juga gara-gara karena ada pemberlakukan PPKM kan Jawa Bali waktu itu. Akhirnya ya mau nggak mau kan kita juga harus mengikuti anjuran pemerintah kan, akhirnya tutup sampai PPKM itu, sampai pemerintah mengizinkan untuk membuka kembali. Waktu itu emang nggak hanya situ doang, daerah wisata yang lainnya pun juga maksudnya sama itu tutup. Di daerah saya pun juga karena Pagelaran, kemudian Fraskopi juga tutup waktu itu gara-gara adanya PPKM itu. Tapi ya alhamdulillah ya kita bisa melewatinya dengan baik gitu. Yang pasti pemerintah setempat terutama di Sparpora kan juga mengupayakan yang terbaik untuk wisata yang ada di Kabupaten Batang itu sendiri. Terus cara memulihkan ekonomi sektor pariwisata di tengah pandemi ini itu bagaimana menurut Mbak? Bagi cara pemulihan ya? Iya, cara pemulihan. Ulangi. Cara pemulihan ekonomi sektor pandemi ini menurut Mbak bagaimana cara pemulihan? Dari situ karena kita dalam masa pandemi, yang pasti yang bisa kita lakukan cuma bisa mensosialisasikan, mempromosikan dengan memanfaatkan media sosial. Dengan belajar media sosial, karena emang media sosial itu sangat berpengaruh besar banget ya bagi pariwisata itu sendiri gitu. Karena kan emang jangkauannya yang luas gitu, bisa terbantu dari situ. Dan kemudian tidak hanya itu saja ya, kita juga membutuhkan peran-peran teman-teman yang lain, kemudian peran masyarakat untuk ikut membangun, memulihkan perekonomian sektor pariwisata di masa pandemi gitu. Jadi dan kita nggak bergerak sendiri, yang pasti ada peran masyarakat di sekitarnya gitu, dan juga dari pemerintah daerah dan pengelola setempat gitu. Yang pasti ya kita bergerak sama-sama untuk memulihkannya gitu. Ya biasanya kan ada yang kesana terus itu di mana gitu kan. Iya, itu pasti pertanyaan. Awal-awalnya sih dari media sosial kan. Aku sendiri aja kalau mau kepo tahu ada melihat sesuatu di media sosial hanya kepo. Ini tempatnya bagus banget nih di mana ya, tertarik dengan foto itu. Ngajakin kita kesana ya explore gitu. Akhirnya dari situ kan pasti banyak orang yang tahu kan dari media sosial itu emang benar-benar sih. Bagus banget banget. Kira-kira apa yang akan dilakukan Mbak Atin agar pariwisata yang ada di daerah Batang kembali meningkat seperti sebelum pandemi? Ya itu yang tadi aku bilang. Kita tetap gencarkan gerakan kayak promosi ya, memperkenalkan potensi wisata itu
ya salah satunya tetap dengan menggunakan media sosial sih ya. Iya. Karena emang ya kita tahu pengaruhnya emang sangat luar biasa banget, sangat berdampak banget dan sangat membantu sekali. Hanya itu sih, kita membuat konten-konten yang bisa menarik wisatawan gitu. Kita mau explore tempat-tempat yang emang benar-benar wisatawan yang belum tahu tempat ini, kemudian tempatnya menarik juga gitu kan. Biasanya kan kalau para wisatawan itu kan lihat tempatnya gitu kan, suasananya gitu. Jadi kita besarkan melalui media sosial sih Mbak. Itu apakah melalui media sosial? Hanya melalui media sosial atau dengan cara sosialisasi secara langsung Oke. itu? Itu juga ya, karena kan media sosial juga nggak cukup ya. Iya. Karena kan ya mungkin ada orang-orang yang mungkin kayak orang-orang sepuh gitu Iya. yang nggak tahu nggak main. Ya kita ngajarnya dengan berkomunikasi dengan baik masyarakat guna untuk memberikan informasi tentang potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Batang khususnya. Kalau itu kemudian biasanya kita bisa melalui media cetak, koran dan sebagainya. Kita juga bisa memanfaatkan itu Mbak. Karena kan biasanya kalau orang tua gitu ya suka baca kan, ya kita bisa selipkan di situ sambil promosi gitu kan bisa. Ya atau mungkin dongeng-dongeng yang biasa ngobrol santai kayak gini, jom jalan ini, jom pengen ngapain ini loh. Iya. Nah, situ sih. Berarti itu sudah dilaksanakan seperti itu? Iya sudah. Oke, sebelum menutup acara podcast kali ini, boleh dong Mbak Atin menyampaikan apa harapan Mbak Atin untuk pariwisata yang ada di sekitar khususnya Kabupaten Batang? Yang pasti harapan aku sendiri khususnya ya dengan adanya apa ya? Kebetulan di Batang ya, aku mau ngasih tahu. Kebetulan di Batang itu ada kawasan industri terpadu Batang. Itu di situ bukan hanya sektor pariwisatanya, kita juga punya sektor industri yang insya Allah itu bisa membantu mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Batang. Dengan adanya itu, karena apa? Biasa itu kan nanti kan kalau misalkan nanti industri itu berdiri, otomatis orang-orang Batang itu bakal tersorot ya, bukan hanya industri aja nih yang berdiri di Batang, tapi potensi Batang juga nggak kalah luar biasa. Yang pasti semoga aku sih harapannya Batang lebih banyak dikenal orang karena kekayaan alamnya dan budaya yang mereka yang Batang punya. Baiklah teman-teman semua, itulah perbincangan kita kali ini mengenai pemulihan ekonomi di sektor pariwisata di tengah pandemi. Tak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Atin yang sama-sama yang sudah mau berbagi ilmu dan pengalamannya. Saya Nurfalah Oktaviani sebagai MC kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.